Piringnya. Gimana? Sudah siapa? Masih terputus? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ya maklum ya kalau agak terputus deh kan. Namanya jaringan. Penting kan perasaan itu yang jangan sampai terputus ya kan. Nah itu kalau sampai perasaan itu terputus bisa galau nantinya nilainya ya kan. Itu Kayak dia. hubunganku dan dia, Pak. Oke baik kita lanjutkan. Nah jadi ada rumah hukum nanti yang bersifat hukum abstrak, hukum konkret, dan individual abstrak dan individual konkret. Nah, norma hukum umum abstrak yaitu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak. Contohnya misalnya setiap warga negara dilarang mencuri, setiap orang dilarang membunuh selamanya. Tetapi tidak jelas mencuri apa, kemudian tidak jelas membunuh apa. Ya kan? Nah, jadi kalau dilarang membunuh, berarti apapun itu tidak boleh. Yang namanya makhluk hidup disakiti. Ya seperti ikan, ayam, itu berarti harus vegetarian semua. Nah, jadi dia tidak dijelaskan di dalam hukum abstrak ini mencuri apa, membunuh apa, gitu ya. Nah makanya dalam hukum itu harus yang konkret. Sudah ada perbuatan tertentunya. Selama setiap orang dilarang mencuri mobil merek Datsun berwarna merah yang diparkirkan di depan toko Sarina. Nah, itu sudah konkret, jelas. Setiap orang dilarang membunuh orang lain, kan gitu, menghilangkan nyawa manusia. Berarti untuk hewan bisa. Nah, jadi sudah konkret dan jelas. Ini membunuh, tidak boleh membunuh. Membunuh apa? Banyak. Nah, itu harus jelas yang mana di cover oleh sebuah norma hukum itu. Karena tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian. Nah, kalau dia hukum abstrak ini belum bisa memberikan sebuah kepastian. Karena tidak tahu yang bagaimana dimasukkan di dalam peraturan tersebut. Kemudian norma hukum individual abstrak, kan ditujukan kepada seseorang atau orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak. Si Badu yang bertempat tinggal di Jalan Mangga dilarang mencuri. Mencuri apa? Nggak tahu kan gitu. Mencuri ayam, Pak. Nah, kan gitu dari ini masih abstrak. Nah, sedangkan yang konkretnya sudah jelas gitu ya. Tadi seperti kata temannya dilarang mencuri ayam, kan gitu ya. Nah, seperti contoh Syafi'i wajib memakai baju dinas. Nah, jadi hukum itu tidak boleh ada yang masih abu-abu, dia sudah harus jelas. Wujudnya harus jelas. Ya kan, makanya kalau dalam sebuah penyelidikan kalau hanya katanya, ya kan, itu tidak akan ditanggapi oleh penyidik tanpa adanya bukti yang nyata. Dalam hukum acara kita juga demikian. Segala sesuatunya harus mengacu kepada utamanya ya hukum tertulis. Tetapi boleh juga hukum tidak tertulis. Tetapi tadi
beban pembuktiannya sangat sedikit. Nah, itu dia. Nah, berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Jan Kelsen dengan teori Stufenbaum, yaitu teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaedah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaedah hukum yang tertinggi, yaitu konstitusi, harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Jadi berpegangan kepada norma hukum yang paling mendasar. Nah, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang norma yang paling mendasar yaitu Pancasila. Kayak Pancasila dasar negara katanya. Kan gitu dia. Saya nggak pandai nyanyi, saya kalau nyanyi gempa nanti kampus kita ya kan. Nah, jadi seperti anak tangga untuk Pancasila, kemudian dasar ada peraturan yang lain. Nah, yang paling kecil dia harus bisa mengikuti ketentuan yang lebih tinggi. Nah, di Indonesia sudah beberapa kali terjadi perubahan dalam pembentukan perundang-undangan, dimulai dari tahun 60-an. Makanya saya bilang Indonesia itu merdeka bukan tahun 1945. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, Indonesia secara murni merdeka itu baru di tahun 1965. Kenapa saya bilang syarat utama suatu negara itu dinyatakan merdeka adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pada saat Indonesia mengikrarkan kemerdekaan tahun 1945, adakah negara lain yang protes? Ada. Itu apa? Belanda. Mereka belum mengakui kemerdekaan kita. Ya kan? Makanya ada dulu menggunakan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Indonesia tetap di bawah pantauan Belanda. Ibaratnya sistem bagi hasil. Nah, tetapi ini tidak berjalan. Nah, dirubah dia menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ya kan? Nah, kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar. Itu dia. Nah, jadi barulah itu bisa kita membuat satu peraturan yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau dulu tidak. Nah, maka dimulai dari Orde Lama diatur di dalam TAP MPR nomor 20 tahun 66. Di mana berdasarkan TAP MPR 20 tahun 66 ini ada 7 tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan ataupun tata urutannya. Di posisi teratas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tetap tidak akan pernah bergeser dia posisinya turun kedua atau ketiga. Dia tetap pada posisi pertama, ya kan, di dalam top training hierarki peraturan undang-undang di Indonesia. Di posisi kedua ada ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, nilai mengatur daripada haluan negara, kemudian untuk
dasar-dasar negara, MPR lah ya. Di bawah MPR ada undang-undang garis miring Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak, dan itu merupakan hak prerogatif dari kepala negara dan kepala pemerintah. Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah. Kemudian di posisi kelima ada keputusan presiden. Peraturan pemerintah tadi merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang. Posisi keenam ada peraturan menteri. Dan posisi ketujuh ada peraturan pelaksana daripada seluruh peraturan yang 6 tadi. Nah, dari tahun 66 masih terus digunakan hingga tahun 2000. Tahun 2000 lah baru terjadi perubahan hierarki peraturan perundang-undangan kita. Berarti lebih kurang 34 tahun. Kan? Nah, baru terjadi perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Posisi pertama tetap dipegang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di posisi kedua ada ketetapan MPR. Kemudian di posisi ketiga ada undang-undang. Nah, kemana nih perpunya? Ternyata di tahun 2000 perpu ini posisinya berada di bawah undang-undang. Kalau tadi tahun 66 dia sejajar dengan undang-undang, tapi di tahun 2000 perpu posisinya berada di bawah undang-undang. Nah, jatuh dia satu tingkat dari klasemen tahun 66 kan gitu ya. Nah, kemudian di posisi kelima ada peraturan pemerintah. Keenam ada peraturan daerah. Nah, jadi keputusan presiden, peraturan pelaksana, peraturan menteri di dalam TAP MPR nomor 20 nomor 3 tahun 2000 sudah tidak ada lagi yang namanya Kepres, Kepmen, dan peraturan pelaksana. Nah, jadi perkecil lagi. Kemudian terjadi perubahan setelah tahun 2000, 4 tahun kemudian terjadilah perubahan hierarki peraturan perundang-undangan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dari 6 menjadi 5 tata urutannya. Yang pertama tetap bertahan Undang-Undang Dasar. Kemudian perpu dinaikkan kembali posisinya sejajar dengan undang-undang. Nah, di tahun 2004 perpu dikembalikan ke kedudukan semulanya, menjadi sejajar setara dengan undang-undang. Namun perpu ini ada masa berlakunya. Ya, ketika dia menjadi undang-undang, jangan sampai masa berlakunya berakhir. Biasanya adalah dalam waktu 1 tahun. Kemudian DPR akan mengkaji apakah perpu itu masih bisa dipertahankan apa tidak. Ketika tidak, maka
Perpu itu akan dicabut. Nah, ketiga, ada peraturan pemerintah. Keempat, ada peraturan presiden, dan kelima, peraturan daerah. Nah, peraturan presiden di tahun 2000 tidak ada, namun dikembalikan menjadi di 2004. Di tahun 66 dia merupakan Kepres. Di tahun 2004 dia menjadi Perpres, kan gitu. Yaitu peraturan presiden. Nah, itu ya terjadi perubahan. Ya kan? Sampai di tahun 2004, 7 tahun kemudian terjadi perubahan. Nah, di sini di 2004 kita lihat ketetapan MPR tidak ada, iya kan? Ketetapan MPR hilang dia. Nah, ketetapan MPR kembali muncul di tahun 2011. Nah, muncul di tahun 2011 dan ada pembaharuan yaitu di peraturan daerah. Peraturan daerah dibagi dua. Ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Seperti itu. Jadi dirubah dia, ya kan? Nah, dan sampai saat inilah ketujuh tata urutan peraturan perundang-undangan kita masih berlaku sampai dengan 2021. Ada 9 tahun, 10 tahun peraturan ini masih berlaku sampai dengan sekarang. Dan tidak boleh ada yang bertentangan dengan ketujuh peraturan ini. Ada nggak peraturan-peraturan lain? Tetap ada berlaku, dianggap sebuah peraturan, tetapi tidak boleh bertentangan dari 7 tingkatan peraturan perundang-undangan. Yang terendah adalah peraturan daerah, kabupaten, kota. Nah, kenapa ini dibagi? Karena sejak ada undang-undang otonomi daerah, maka dipecahlah dia. Kenapa? Mereka bisa membuat peraturan yang sendiri. Ya kan, tingkat provinsi antara gubernur dengan DPRD Sumut. Tingkat kabupaten kota, bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten kota. Nah, ketika perda kabupaten, dia tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang atau perpu, kemudian ketetapan DPR dan undang-undang dasar. Nah, dia harus mengacu kepada 6 yang di atasnya. Nah, tidak bisa dia berdiri sendiri pada kabupaten kota ini. Dia harus mengikuti. Nah, yang ada di atasnya. Seperti itu untuk hierarki peraturan perundang-undangan kita. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin kita diskusikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, Fadila mau bertanya, Pak. Ya, silakan.
Alasan pembuatan Perpu karena ada alasan yang mendesak itu seperti apa, Pak? Inilah dia, kalau di dalam ketentuan alasan mendesak itu tergantung kepada presiden. Bagaimana penilaian dari presiden yang dianggap alasan mendesak. Tetapi pada umumnya adalah alasan mendesak itu ketika hal ini mengancam keamanan negara, kemudian bisa membuat terjadinya perpecahan, kemudian untuk kepentingan umum, misalnya dalam hal untuk bencana alam, nah yang sekarang ini pandemi ini, maka dibuatlah dia bisa Perpu untuk mengcover regulasi dari mana anggarannya. Maka tidak ada peraturan undang-undang yang mengcover tentang COVID misalnya kan gitu dia. Jadi penilaian itu kembali kepada presiden, tetapi yang utama unsurnya adalah ada nggak mengganggu keselamatan negara, kemudian ketertiban nasional. Ketika hal itu ada ancaman, maka bisa dikeluarkan Perpu tersebut. Dan itu hak prerogatif, tidak boleh ada yang protes. Menurut kita nih nggak perlu ini Perpu, tetapi menurut presiden itu perlu, ya sudah. Nah tinggal nanti, makanya saya bilang 1 tahun setelah lahirnya Perpu itu, ya kan, nah DPR akan mengkaji apakah ini bisa dijadikan undang-undang apa tidak. Makanya kan dia akan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dia harus disahkan menjadi undang-undang. Ketika ternyata ini tidak bisa dijadikan undang-undang, tidak berlaku tadi umum dan konkret, maka Perpu itu dicabut oleh DPR. Seperti itu dia. Untuk patokan secara ilmiah sampai saat ini belum ada. Nah, itu dia, belum ada dari rujukan manapun yang mengatur secara terperinci. Nah, itu kembali kepada presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Seperti itu dia. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Karena waktu dari Google tinggal 5 menit lagi. Pak, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Pak. Ya. Pak. Ya, silakan. Boleh izin Pak, nanti share napa Pak di grup Pak materi ini Pak, biar disimpan Pak. Untuk materi itu bisa dilihat di e-learning. Oh baik Pak, makasih ya Pak. Oke, jadi di e-learning juga ada forum diskusi. Kalau tahu ada yang mau ditanyakan juga nantinya bisa dibuat pertanyaan di e-learning. Nah, dan untuk rekaman video ini juga sudah nanti dimasukkan juga ke dalam e-learning, jadi bisa dilihat juga nantinya setiap pertemuannya. Seperti itu dia. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Doa saya tetap sehat selalu sehingga kita bisa bertemu lagi di dalam materi perkuliahan yang sama dan frekuensi yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.